Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Malik Afan Ali, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa berada di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu agenda kegiatan Bapak Malik Afan sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Genteng. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 1 jam ke depan mari kita bersama-sama mendengarkan diseminasi dari Bapak Malik Afan dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Genteng kepada Bapak Hanafi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMPN 3 Genteng, khususnya Bapak Malik Afan Ali sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 saya, ke-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat menghadiri acara diseminasi calon guru penggerak, kebetulan dengan tema penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak itu nanti mampu mengembangkan kegiatan berkala seperti memfasilitasi komunikasi murid, komunikasi orang tua dan guru, serta menyediakan peran bagi orang tua yang terlibat dalam proses belajar, sehingga nanti dampaknya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Pak Malik ini melakukan diseminasi. Salah satunya adalah tugas dari calon guru penggerak. Yang kedua, memotivasi teman-teman yang junior, yang belum umur 50. Harapan yang kedua tadi, antara guru dengan murid, kemudian kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi murid. Jadi walaupun kita pakai apa, kondisi muridnya harus disesuaikan. Jadi istilahnya memahami kodrat murid itu maunya apa. Misalkan pembelajarannya di luar, ya di luar. Kalau pakai audio, ya pakai audio, karena macam-macam, sehingga kita melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Selamat Malik, ikuti terus kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesuksesan sehingga target bisa terlampaui dalam keadaan sehat. Itu aja. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama-sama paparan dari beliau kepada Bapak Malik Afan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah.
Puji syukur kehadirat Allah, salam serta salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini tiba saatnya saya sampai di modul 1.4, yaitu budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Kalau kita bilang SMP 3 Genteng, asri religi penuh prestasi. Itu untuk semangat kita Bapak Ibu ya. SMP Negeri 3 Genteng, asri religi penuh prestasi. Terima kasih. Mari Mbak, dilanjut. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah ada di gambarannya masing-masing. Budaya positif itu apa? Kemudian contoh dari budaya positif itu apa? Banyak. Mungkin bisa disebutkan Pak Alvan, contoh budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini apa Pak Alvan? Contohnya. Untuk pengembangan budaya positif ini bertitik tolak ukur kepada siswa, terutama yang pertama pembelajaran baik itu akademik maupun non akademik ini sudah dilaksanakan oleh beberapa dewan guru, terutama seperti kegiatan aktif pagi hari itu biasanya, tapi sampai sekarang itu masih berjalan. Terima kasih Pak Alvan. Menyambut anak di depan, kemudian sholat duha maupun sholat dua berjamaah, itu bagian daripada budaya positif. Bapak Ibu semua, di dalam guru penggerak, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, 5 posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Dan kemudian adalah keyakinan kelas. Ya, disiplin positif. Dilanjut Pak. Cobalah buka. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu karena sudah berpasangan. Alhamdulillah sudah perempuan laki-laki. 1A, 1B. Jadi 1 itu orang A, yang satunya itu adalah orang B atau kedua. 1 orang genggam tangannya kuat-kuat. Ini ibaratkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat rahasia, yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Kemudian Bapak yang B mencoba untuk membuka sekuat tenaga. Itu Bapak Ibu ya. Coba. Ayo Bapak Ibu, yang satu berperan sebagai Bapak A, yang satu berperan sebagai Bapak B. Yang A dipegang genggamannya kuat-kuat, coba. Dipegang kuat-kuat. Kemudian yang Bapak B coba dibuka sekuat-kuatnya. Oke, waktunya hanya 15 detik saja. Oke. Baik, gimana Pak Alvan? Coba Pak Subaidi, gimana Pak Subaidi? Oke. Bisa dijelaskan? Baik, untuk pembukaan dari Pak Afan ini saya tidak bisa karena terlalu kuat. Mungkin ada rahasia penting di dalamnya. Oke, baik. Lanjut Mbak Rika. Ya, memang kebetulan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini tadi yang A bisa jadi kekuatannya kalah dari yang B. Hanya saja memang Pak Alvan dari segi body kan besar. Kemudian yang buka masih kalah besar. Oke. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu. Pelajaran positif yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi, bahwa sebenarnya masing-masing orang itu punya posisi kontrol terhadap dirinya sendiri. Orang itu tidak akan melakukan suatu kegiatan pada dasarnya itu berdasarkan keinginannya sendiri. Saya kasih contoh misalkan anak saya. Mungkin Bapak Ibu anaknya sudah dewasa sebagian. Anak saya itu kalau pagi hari dibangunin jam 5 diajak sholat, setengah 5 diajak sholat, anak masih kelas 2 SD. Itu nggak mau bangun bener. Akhirnya sampai jam 6 bangun. Jam 6 bangun, suruh sholat, mau sholat, tapi dengan malas-malasan. Kemudian suruh wudhu, yang nggak wudhu. Kemarin saya nggak suruh wudhu, sekarang nggak disuruh wudhu. Nggak wudhu, langsung sholat. Jadi disuruh kayak apapun nggak mau, dia tetap langsung sholat. Paling mau ya itu di keran kecil atau di wastafel, diambil air di tangan, kemudian dirok-rokkan, sholat subuh. Nah itu namanya nggak sholat le. Kalau sholat itu harusnya wudhu dulu. Kalau nggak wudhu ya nggak boleh sholat. Yang namanya sholat ya sholat Pak. Ini jenis sholat ya sholat. Nah, ini namanya posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu, menurut teori yang ada, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya bayangan fiktif. Benar Bapak Ibu ya?
Jadi pada dasarnya fiktif saja kalau kita punya punya pemikiran guru itu bisa mengontrol murid. Jadi pada dasarnya murid itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Karena pada dasarnya anak itu memiliki kodrat yang sudah ada sejak lahir. Makanya anak itu punya kodrat yang namanya kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai penanam padi, di mana penanam padi itu hanya bisa mengusahakan tumbuh dan berkembangnya pertumbuhan padi, kemudian menyiangi, kemudian menghindarkan dari hama-hama, kemudian tumbuh alaminya ini adalah dari kodrat alam maupun dari kodrat zaman anak tersebut. Pada dasarnya seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam pengertian ini, bahwa sesungguhnya orang ataupun anak yang kita kritik bisa jadi dia itu merubah dari apa yang dilakukannya, atau merubah sikap yang dilakukannya yang menurut kita tidak baik. Tetapi kritikan kepada anak itu pada dasarnya disimpan di dalam hatinya, walaupun dia tidak menerima pada dasarnya, pada suatu saat yang dipendam di dalam hatinya itu akan diungkapkan pada suatu waktu atau pada suatu tempat yang berbeda. Misalkan orang itu kita kritik, kemudian dia mengikuti kritikan kita, anak itu akan menyimpan di dalam dirinya, dan kemudian di suatu waktu tertentu, di suatu tempat tertentu, anak akan mengungkapkan sesuai dengan apa yang ada di keinginannya. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada dasarnya yang saya ibaratkan tadi, karena anak itu mungkin kalau anak SMP kita ada teganya, tapi kalau anak kecil, anak kita sendiri kadang kita tidak tega, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol. Tetapi di situ nanti ada cara bagaimana kita membuat anak kita itu terbiasa dan mau dengan rela atas dorongan yang ada pada dirinya sendiri, bukan dorongan dari yang lain. Gitu Ibu. Mohon maaf, saya agak kurang nyambung yang di poin ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita sebagai pendidik itu harus bisa menyadarkan peserta didik kita bahwa kritikan yang kita berikan itu harusnya diterima dengan hati yang terbuka, kemudian ada semangat untuk berubah, sehingga itu tadi tidak terjadi rasa bersalah itu nanti dikeluarkan unek-uneknya di kesempatan yang berbeda. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah di sini memang sudah dijelaskan demikian. Artinya apa yang kita paksakan kepada anak, apa yang kita tekankan kepada anak berupa tekanan verbal ataupun kritikan, yang kritikan itu mungkin di dalam hati kecil si anak tidak menerima, tapi dia tidak mengungkapkannya, itu pada suatu saat akan timbul yang namanya ledakan yang waktu itu anak-anak belum bisa mengekspresikan. Sebenarnya sakit, tetapi mau ekspresikan nggak bisa. Sebenarnya nggak cocok, tapi mau ekspresikan nggak bisa. Kalau kita menelaah kembali apa yang sudah kita lakukan pada saat kita dulu sekolah, memang itu bisa memicu kita supaya kita menjadi guru yang baik. Kadang kita mendapatkan pengalaman yang buruk waktu sekolah sampai bertahun-tahun itu kita ingat, dan bahkan kita mendapatkan pengalaman yang baik yang bahkan bertahun-tahun itu kita tidak lupa. Dan itu hampir semua dari kita itu pernah merasakan. Jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang dulu tidak mengenakan kita di sekolah untuk tidak kita lakukan pada peserta didik kita. Berikutnya kembali ke disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Dilanjutkan.
Berikutnya, tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang memang di usia anak-anak SMP kita tidak tahu arah dan tujuan mereka, tetapi kita berusaha menemukan bakat, minat, kemudian apa kecenderungan dari anak tersebut. Karena dengan memunculkan dari apa yang menjadi keinginan murid itu adalah bagian dari cita-cita visi seorang guru. Baik, lanjut, Mbak. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada lagi Bapak Ibu. Ini nanti akan memunculkan sesuatu yang berbeda juga di pikiran kita. Yang pertama begini. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon seperti itu. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan masing-masing orang berbeda. Suatu keniscayaan satu kelas 32 siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Masing-masing anak tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dilihat dari latar belakang kemampuannya dalam belajar, latar belakang kebudayaan atau keluarga siswa, kemudian latar belakang kecenderungan siswa dalam belajar. Apakah dia auditori, apakah dia visual, ataupun dia itu kinestetik. Teori kontrol seperti ini. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap suatu hal. Kemudian stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa jadi, mohon maaf, realitas misalkan Bu Suparti, Bu Haji Suparti, semua orang wajib jamaah bersama salat zuhur menurut Bu Haji Suparti. Tetapi ada yang di sini, oh kok ini gurung mari pekerjaan oke jamaah kan kok jadi iso. Dari sini kan misalkan seperti itu. Ini adalah contoh dari semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Guru olahraga ngajak anak-anak hampir setiap hari jalan-jalan. Mungkin Pak Suryadi punya landasan tertentu. Kenapa setiap hari ketika olahraga diajak jalan-jalan? Tapi menurut pandangan kita, olahraga kok jalan-jalan? Masing-masing orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sudah jelas ya. Kalau orang nggak pakai helm jelas salah. Orang ngambil masuk ke rumah orang lain tanpa izin jelas salah. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan? Ya contoh saja, orang masuk ke rumah orang kaya karena ada orang miskin di sampingnya yang tidak diberi makan. Akhirnya dia ngambil kemudian dikasihkan ke orang miskin. Contoh, ya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon mengatakan seperti itu. Tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sebenarnya dasar dari depan tadi. Kalau Bapak Ibu punya rahasia di genggaman tangan ini, kemudian dibuka oleh temannya, sekuat-kuatnya akan dijaga, tidak akan diberikan. Sebenarnya masing-masing orang itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Kalaupun dia mau dengan terpaksa, pada dasarnya hanya ingin kelihatannya saja. Tetapi dasarnya itu adalah dalam hatinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada dasarnya teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk nggak bisa, kemudian dipaksa. Tapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak diberikan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang betul menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Menang-menang itu hasil akhirnya berarti. Jadi menang kalah, menang-menang. Kita lanjut. Mungkin dari sini ada yang bisa didiskusikan Bapak Ibu. Sip ya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Saya masih ingin contoh dari model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Kemudian
di situ ada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Coba Pak, contohnya seperti apa toh Pak? Saya kurang tahu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini ya, menang kalah itu ada dua orang, guru sama murid. Biasanya murid berkasus. Kita menyalahkan kepada murid, baik itu ucapan dengan perkataan, itu namanya menang kalah. Kita menang, murid berada pada posisi kalah. Loh, yang menang-menang itu bagaimana Pak? Menang-menang itu murid kita ajak ngobrol, kita gali dalam diri. Misalkan contoh kasus seperti ini, ada anak datang pagi hari, kita sebagai guru mikir di depan menyalami anak. Ada anak datang telat pakai sepatu warna merah, harusnya warna hitam. Kamu ini sudah telat pakai sepatu warna merah, terus datang lari-lari, sepeda nggak dituntun misalkan. Kita marah-marah pokoknya. Menang kalah, anak dalam posisi kalah, kita dalam posisi menang. Lah yang menang-menang bagaimana Pak? Ayo minggir dulu, diajak duduk. Di pos bisa, di ruang guru bisa. Kamu kok telat? Kenapa? Kok jam segini baru datang? Tapi ternyata dia mengungkapkan, iya Pak, tadi di rumah Bapak Ibu itu sedang sibuk, adik sakit, ngantarkan adik ke rumah sakit, sehingga Bapak nggak bisa, sepedanya nggak bisa tepat waktu sampai rumah, sehingga saya ke sekolah telat. Dari sini anak akan merasa diakui keberadaannya. Terus berarti ini kamu salah Pak? Benar? Ya salah Pak. Ya tapi itu tadi karena memang saya itu di rumah ada masalah dengan keluarga. Nah terus itu sepatumu merah itu bagaimana? Itu menurutmu benar apa salah? Salah Pak. Yang benar warna apa? Warna hitam. Kaos kakinya warna apa? Warna hitam. Lalu itu kok kamu pakai merah? Iya Pak, karena memang sepatu saya kemarin itu basah, saya kehujanan dan seterusnya. Anak bisa menjelaskan dari dalam dirinya, dan penjelasan itu kita terima. Ini namanya menang-menang. Anak tidak kita rendahkan, tidak kita kalahkan, kemudian kita juga berada pada posisi menang. Seperti itu Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Baik Ibu, kita lanjut nggih. Nggih, berikutnya. Nggih, monggo Bu. Ya, terima kasih. Menarik sekali penjelasan dari Pak Malik tadi. Jadi kita dalam menerapkan disiplin positif, mengajak ngobrol anak-anak, mendengarkan penjelasan anak-anak. Saya ingin bertanya, kalau kita itu anak itu masing-masing yang berbeda ya Pak ya, berbeda. Adakah batasan dalam disiplin positif yang sudah dipraktekkan? Itu berapa lama penerapan disiplin positif itu, ada jangka waktunya enggak kira-kira? Misalkan begini, kita itu di sekolah kan ada batas waktunya ya Pak Malik ya, ada 1 semester, 2 semester. Nah, yang sering kita lakukan kan di awal-awal, betul seperti yang dijelaskan Pak Malik tadi, ketika kita dengan cara yang halus nggak bisa, akhirnya menerapkan yang itu, yang mana tadi, orang lain bisa mengontrol saya, ya kita nggak bisa dengan cara halus, akhirnya dengan cara keras, lebih keras begitu ya, nggak bisa dengan dialog, akhirnya dihukum. Nah, praktek-praktek yang seperti itu masuk dalam ranah disiplin positif atau tidak? Kita itu kadang-kadang ada keterbatasan juga, 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya karena ada tekanan juga dari kanan kiri, akhirnya ya sudah, kita akhirnya pakai cara kembali lagi yang cara yang itu, yang stimulus atau yang lawannya itu kira-kira bagaimana itu penerapannya di lapangan kalau menemui kasus yang seperti itu? Terima kasih Pak Malik. Ya, terima kasih Bu Haji. Begini Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ini kita ada 3 jenis tindakan kepada murid. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Baik, sini dulu. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik, ciri-cirinya biasanya. Kemudian hukuman itu bersifat spontan. Apa kamu telat, waktunya jam segini baru datang, ayo sana langsung ambil batu, diangkuti dari sungai dibawa ke kelas. Itu kan spontan. Pelajaran IPA misalkan, datang telat. Ini kamu datang telat, jam berapa ini baru nyampe, atau jam berapa ini baru masuk. Sudah kamu karena telat,
keliling lapangan misalkan 15 kali. Ini bentuk daripada hukuman. Di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh memberi hukuman Bapak Ibu. Ada dua pilihan, boleh konsekuensi, boleh restitusi. Konsekuensi itu apa Pak? Konsekuensi itu intinya adalah kesepakatan yang sudah dibuat antara guru dan murid. Kalau di dalam kelas namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas yang sudah disetujui oleh guru maupun murid yang ada di kelas. Berarti ketika murid melanggar keyakinan kelas, berarti dia melanggar konsekuensinya sendiri. Jadi kita tidak memberi hukuman, tetapi dia harus konsekuensi dengan apa yang diyakininya, dengan apa yang telah dibuatnya kesepakatan antara guru dengan murid. Seperti itu mungkin Bu Haji. Jadi kalau hukuman hendaknya jangan. Kalau bisa itu restitusi, tapi kalau tidak itu konsekuensi. Yang kita terapkan di kurikulum Merdeka ini adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sebisanya jangan. Terima kasih Bu Haji. Apa boleh bertanya? Silakan Bu Eka. Halaman sebelum. Mohon maaf nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tulisannya skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau saya pribadi ini mengamati ini, yang di situ ada stimulus respon, di situ juga ada teori kontrol. Nah, saya ini jujur lebih senang kalau kita itu yang diterapkan adalah teori kontrol. Sepertinya Pak Malik Afan itu di sini ingin mensosialisasikan tentang teori kontrol. Karena kalau di stimulus respon, kita itu selalu berada di pihak yang selalu menang. Padahal kita tidak selalu benar, begitu kan, Ki? Seperti yang jenengan contohkan tadi tentang anak yang terlambat. Kemudian seolah-olah itu kan anak berada pada posisi yang salah, Ki. Tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya tidak semua anak itu salah dan tidak semua guru pada posisi tersebut benar. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru itu juga punya kekurangan dan punya kelebihan. Ada kalanya itu saya melihat sendiri ya, saya juga mendengar sendiri ini. Saya tidak ingin menyebut namanya. Itu mereka itu mengatakan kepada muridnya itu kata-kata yang tidak harus diucapkan oleh seorang pendidik. Jadi otomatis anak-anak itu kalau mendengarkan ucapan seperti itu tuh merasa seolah-olah mereka selalu berada di posisi yang salah. Padahal mereka itu mempunyai istilahnya posisi kontrol dan mengatakan bahwa saya ini sebenarnya benar. Akibatnya apa? Ketika pada jam pelajaran guru tersebut, anak-anak itu merasa malas untuk berada di dalam kelas, apalagi berinteraksi dengan guru tersebut. Nah, ini yang ingin saya usulkan kepada Pak Malik. Monggo silakan untuk teori kontrol ini disosialisasikan lebih kuat lagi, karena kita sebagai manusia ada kalanya juga banyak salah. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu ya untuk Ibu Eko. Terima kasih, luar biasa. Memang seperti ini Bapak Ibu yang diharapkan. Saya juga pelan-pelan Bapak Ibu menerimanya. Ternyata anak itu bagaikan kertas buram atau kertas yang sudah ada tulisannya walaupun buram. Tugas kita itu adalah menebalkan apa yang ada pada anak. Jadi kita nggak bisa menuliskan pada anak. Sehingga filosofi ini menggambarkan pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Itu yang didahulukan Bapak Ibu. Pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Sehingga apa yang disampaikan Bu Eko tadi sudah sangat luar biasa. Ing ngarso sumtulodo, ing matio mangun karso, tutwuri handayani. Kalau kita sudah memberikan contoh yang jelek, anak akan menyontoh kita. Dan kalau ada guru memiliki kasus Pak, kita sebagai guru ada tugasnya banyak Pak Nabi ya. Ada tugas kolaborasi, ada tugas refleksi, kemudian ada mandiri. Sebagai guru itu kita harus memiliki
kompetensi, kemandirian, kemudian kita harus berkolaborasi dengan orang lain, kita kemudian refleksi itu terhadap diri kita sendiri maupun refleksi kepada orang lain. Mungkin kalau kita berbicara kepada sama guru itu bagian dari refleksi. Monggo Pak Nafi. Saya agak kontroversi di fungsi kontrol. Bagiannya aku ingin kontrol kontrol ini. Ya. Jadi ini saya memang agak kontroversi. Padahal fungsi kontrol itu kan berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan. Kalau nggak ada sistem kontrol, nanti tidak akan menjamin apa yang kita rencanakan. Kemudian bahasanya anak-anak terlambat, saya nggak suka kasih hukuman sanksi, Pak. Dia bukan hukuman ya, sanksi ya. Bodoh. Kalimatnya maksudnya sanksi dan hukuman sama enggak? Lebih halus sanksi ya. Iya, lebih halus sanksi gitu. Jadi itu. Jadi kita tidak. Jadi kalau mungkin di dalam suatu organisasi, Pak, bukan kontrak pribadi. Saya kalau pribadi itu setuju itu. Anda tidak ikut mengamati, mengontrol orang lain, tapi di dalam suatu organisasi, Pak, itu perlu ada kontrol. Tapi tadi yang melanggar tidak hukuman, tapi sanksi untuk memperbaiki apa yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah. Berarti intinya begitu Bapak Ibu. Memang dalam posisi kontrol, Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam bahasa Jawa yang artinya merdeka itu adalah apabila anak belajar atas keinginan dirinya sendiri atau disiplin positif. Tetapi apabila anak tidak tumbuh kedisiplinan dalam dirinya sendiri, maka kedisiplinan harus ditumbuhkan dari luar, yaitu dari guru ataupun dari orang tua. Tetapi kedisiplinan dari luar itu harus diiringi seiringan dengan kemauan dari dalam dirinya. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Sama juga seperti yang disampaikan Pak Hanafi, ketika dalam organisasi orang melanggar disiplin, berarti dia harus kembali ke konsekuensi bersama. Jadi istilahnya bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu, ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut, Mbak. 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sadar apa enggak, sadar atau tidak, apa yang dilakukan murid, kita mandang diri kita sendiri-sendiri, apa yang kita lakukan itu ada 3 motivasi. Yang pertama, ini menurut Diana Gosen, bukan dari orang kita, tetapi dari orang luar. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa motivasi pertama perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, Pak Hanafi ngoprak-ngoprak di WA, Pak Afan belum ngisi BNN. Ini saya tidak nyaman, apalagi saya orang Singkana, langsung tak garap kalau bisa semalam dikebut selesai. Sebenarnya ini bukan hasrat dari diri. Kalau hasrat dari diri harusnya tanggal 14 sudah deadline misalkan. Saya ya harus tak cicil. Tapi enggak. Setelah Pak Hanafi woro-woro, baru saya menyegerakan untuk garap. Sama juga dengan anak. Anak kita itu bisa jadi motivasinya baru pada motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Buktinya apa? Sudah azan, temannya azan. Sudah wudhu, temannya wudhu. Petugasnya sudah bawa catatan jalan-jalan kemana-mana. Anak-anak masih di depan musola, masih di bawah-bawah pohon, masih di depan-depan kelas. Baru kalau ada guru teriak, kalau ada petugas dari temannya yang nyuruh, dia baru jalan. Ini bagian dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi pertama perilaku manusia. Yang kedua, lebih meningkat lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah pada tahap yang lebih bagus. Wah, saya guru penggerak misalkan, PNM saya harus penuh. Nanti kalau PNM saya paling penuh dari teman-teman, siapa tahu Bu Kepala misalkan ngasih hadiah ke saya. Di hari Senin dipanggil ke depan dikasih kotak. Nah, ini kan bagian dari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau memang
anak ini di dalam hatinya timbul seperti itu. Walaupun kita harusnya ya nggak apa-apa sih, kita memberi hadiah nggak apa-apa, bagus juga. Tetapi ada juga masih di dalam hati kita dan juga hati anak-anak sebenarnya melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita jauhkan saja, kita sholat saja loh untuk surga dan neraka. Benar Bapak Ibu? Benar apa enggak? Benar ya? Kita sholat saja untuk hadiah berupa surga dan neraka. Begitu pula anak kita, begitu pula kita. Ini sudah pada tahap berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling berat dan sebenarnya inilah sebenarnya motivasi perilaku manusia yang benar-benar harusnya idealnya ada pada diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi istilahnya anak yang kemarin naik ke atas pentas waktu perpisahan itu sebenarnya kita tidak sedang memberikan hadiah, tetapi itu pada dasarnya anak-anak itu sedang menghargai dirinya sendiri dengan kerja kerasnya itulah dia dapat imbalan. Jadi dia tidak ingin sama sekali, bahkan anak-anak nggak tahu kalau kemarin disuruh naik. Saya yakin banyak anak-anak kita kemarin yang tidak tahu untuk disuruh naik, tapi dipanggil disuruh naik, sehingga orang tuanya ada yang nangis, anaknya ada yang senang, kaget. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang mereka kerjakan itu adalah bersumber berdasar dari dalam dirinya sendiri, tidak ingin mendapatkan imbalan. Kalau mereka dapat imbalan, sebenarnya itu adalah bagian dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya waktunya adzan ya harus adzan, ini memang tugas saya. Waktunya mimpin ngaji, baca yaitu tugasnya saya. Waktunya nyiapkan bendera, nyiapkan papan untuk upacara, itu memang tugas saya. Itu dalam diri sebenarnya. Tetapi kemudian mereka mendapatkan imbalan seperti kemarin, itu adalah bagian dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu Bapak Ibu ya? Bisa kita lanjut? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang bisa didiskusikan? Lanjut, terima kasih. 3 motivasi. Kemudian tujuan disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu, kita ada 3 secara sadar tidak sadar ini sudah kita lakukan. Yang kita lakukan itu ada 3 ternyata. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua itu adalah konsekuensi. Kemudian harapannya sekarang di kurikulum Merdeka ini adalah restitusi. Hukuman hendaknya tidak ada lagi di sekolah kita, yang ada konsekuensi. Dan yang diharapkan idealnya adalah restitusi. Kenapa Pak? Karena hukuman itu identitas gagal atau ciri-ciri akan menunjukkan kegagalan bagi siswa. Kemudian disiplin itu adalah identitas sukses. Ciri-cirinya apa Pak? Hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya ingat, saya kira Bapak Ibu guru semuanya ingat. Dulu waktu sekolah kena tempeleng, kena apa, dan sampai sekarang masih diingat. Ini bagian dari sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi itu kenapa? Karena memang ini sudah ada kesepakatan antara 2 pihak, antara guru dan murid. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, karena anak bisa trauma. Di rumah sudah trauma, nanti di sekolah trauma lagi. Kalau sudah di rumah di sekolah trauma, anak tidak punya tempat lagi untuk menyadarkan diri dan hatinya. Ya. Kalau di rumah misalkan gak nyaman, mudah-mudahan di sekolah bisa nyaman. Atau sebaliknya, kalau bisa sekolah kita itu kita jadikan sebagai sekolah yang ramah dan aman untuk anak. Berikutnya, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek saja, tetapi tidak ada jangka panjangnya. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, kebalikannya, jadi menguatkan. Hukuman korban mendapatkan keadilan,
konsekuensi korban bisa diabaikan atau bahkan tidak ada korban karena memang dia bukan korban, karena dia sedang melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati sendiri. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Berikutnya, hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman saja, dibuat tidak nyaman dalam waktu tertentu, kemudian dia akan terdorong untuk melakukan apa yang diyakini bersama, apa yang diyakini yang timbul dalam dirinya. Kemudian yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi tidak hanya anak dibuat tidak nyaman untuk sementara, tetapi kebalikannya anak ini mendapatkan penguatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk hukuman sudah paham semua ya, kita sudah paham lah hukuman seperti apa. Kita sudah pernah mendapatkan, dan kadang mungkin kita juga sudah pernah memberikan, saya kira. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misal di dalam kelas sudah ada kesepakatan kelas. Anak yang telat datang di jam pertama, tiket ataupun tidak tiket harus menyapu kelas misalkan. Itu kan harus terjadi Bapak Ibu. Nah ini karena sudah ada kesepakatan, ada konsekuensi, yang berarti dia harus menyapu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini kan kesepakatan bersama. Yang banyak kesepakatannya, salah satunya ini mungkin. Kalau misalkan dalam pelajaran yang lain, pelajaran olahraga, anak yang telah dalam pelajaran olahraga harus mengelilingi lapangan 12 kali. Ini kan memang olahraga. Ini memang sesuai dan ini konsekuensi. Berarti sesuatu itu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Artinya apa? Anak diberikan pilihan Bapak Ibu. Suatu kasus begini Bapak Ibu. Ada anak A dan B. A saya sebut Andi, B saya sebut Budi. Anak A saya sebut Andi, anak B saya sebut Budi. Ketika berada di suatu kelas, dengan tidak sengaja, karena mohon maaf tidak ada gurunya, Andi dan Budi kejar-kejaran bersama teman-teman yang lain. Nah pada suatu saat Budi atau B dengan tidak sengaja memegang kerah punya Andi. Akhirnya 3 kancing bajunya lepas. Kemudian Andi datang ke Bu Guru C, Bu Guru Cici, lapor, Bu, baju saya lepas kancingnya 3 karena ditarik kerah saya oleh Budi. Akhirnya Bu Cici manggil Andi dan Budi, didudukkan. Andi, apa benar bajumu itu lepas 3 kancingnya? Iya benar Bu. Oke, yang melepaskan siapa? Siapa yang berbuat Budi Bu? Baik, Budi, apa benar kamu melepaskan atau menyobek kancing baju Andi sebanyak 3 itu hilang semua? Enggak Bu, sebenarnya tadi di kelas itu enggak ada gurunya. Kemudian kita rame-rame kejar-kejaran main-main sama anak-anak. Saya tidak sengaja pada waktu lari menarik bajunya Andi. Kemudian 3 bajunya ini kancingnya hilang 3 semuanya. Hei Andi, terus ini bagaimana baju kancingmu hilang? Ya ini saya takut Bu. Kenapa? Karena di rumah itu kemarin ini baru saja dipasang sama ibu saya, sekarang kok copot lagi. Saya nanti di rumah pasti dimarahi. Saya nanti di rumah pasti sama ibu dimarahi, dikasih hukuman misalkan. Kemarin baru dipasang, sekarang kok lepas lagi. Kemudian gimana ini Budi? Kamu tahu sendiri, ini nanti Andi di rumah pasti dimarahi orang tuanya karena kancingnya baru udah pasang. Kemudian di situ Budi, begini saja Bu, ini kita kan SMK Bu. Mohon maaf. Ini kebetulan kita kan kemarin itu praktek buat manik-manik atau apa. Ada jarum, kemudian ada
benang, ada kancing baju. Terus gimana? Bagaimana Bu kalau bajunya Budi, saya kancing lagi, saya benahin lagi. Loh kamu apa bisa? Ya saya nggak bisa. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya saya minta tolong guru yang bisa. Guru yang bisa siapa Bu? Guru yang bisa misalkan guru D. Bu Afi lah, Bu Afi. Ya dah, kamu sekarang sama Andi datang ke Bu Afi, minta jarum, minta benang, kemudian ini dipasang. Ya, nanti kalau sudah kembali ke sini, benar nyari Bu Afi, dikasih jarum, dikasih benang, dipasang lagi kembali. Gimana? Sudah Bu, sudah terpasang, sudah. Gimana Andi? Ya Bu, alhamdulillah saya nanti pulang nggak dimarahi oleh Ibu karena sudah dipasang lagi. Terus kamu, Budi gimana? Ya Bu, saya sudah masang kancingnya Andi dan saya sekarang dapat pengalaman baru bisa masang kancing. Baik, kalau begitu sekarang jabat tangan, pelukan, pulang sekolah ternyata mereka bercengkrama. Ini adalah bagian dari pilihan. Anak diberikan pilihan. Bisa jadi sebenarnya gini Bu, kalau begitu ini bajunya saya bawa pulang, nanti biar ibu saya yang ganti, misalkan. Biar baju saya dipakai sama Andi. Tapi dia memilih untuk membenahi sendiri apa yang rusak tadi. Demikian Ibu. Gitu Bapak Ibu, nggih? Nggih. Monggo. Kalau menemui anak yang tidak mau, kan sudah ada kan, sudah jelas-jelas salah tetapi tidak. Kalau anak itu mau bertanggung jawab, masuknya berarti ke restitusi Bu. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau anak tidak bertanggung jawab, masuknya adalah ke konsekuensi. Ini terus piye sudah seperti ini, kan begitu. Konsekuensinya anak yang sudah merusakkan kancing baju yang harus mengganti, seperti itu Ibu. Masuknya nanti ke konsekuensi, agak dipaksakan. Kalau bisa kita itu merestitusi anak. Kalau berat ya berarti konsekuensi. Tapi jangan sampai kita memberikan hukuman. Ini kamu di kelas kan begitu. Langsung kita kasih hukuman, kita apakan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau restitusi itu kita harapkan, kalau restitusi itu berat atau tidak bisa, baru paling tidak itu adalah konsekuensi. Monggo Bapak Ibu, di sini ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Ini di belakang nggak ada jawabannya Bapak Ibu. Tapi saya kira ini jaringan sudah paham semua. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yeah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Luar biasa Pak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita beri hukuman langsung, bisa jadi anak itu akan bermusuhan, Budi dengan Andi bermusuhan. Tetapi dengan kita beri restitusi, Budi dan Andi semakin bersahabat dan Budi pun mendapatkan pengalaman baru. Seperti itu Ibu. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahkan bisa jadi Andi dan Budi tadi menjadi sahabat akrab setelah kejadian itu. Harapannya itu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Posisi kontrol restitusi. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sadar ataupun tidak sadar, kita sudah menerapkan ini semua. Tetapi harapannya Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol restitusi itu kita menjadi yang terakhir. Atau kalau tidak, kita bisa membuat anak itu merasa bersalah, bisa membuat anak itu sebagai teman,
bisa mengajak diri kita sendiri ke anak itu sebagai pemantau, atau yang terakhir yang paling diharapkan kita itu bisa menjadi manajer bagi diri kita dan bagi anak-anak. Yang tidak boleh ada pada 5 posisi kontrol itu adalah penghukum. Lanjut Mbak. Penghukum itu apa Mbak? Itu sudah kita bahas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik bisa langsung terasa, verbal bisa langsung terasa, tapi kalau fisik 1 hari hilang, verbal itu akan lama hilangnya, bahkan sampai orang dewasa di akhir hayat pun bisa sampai ada, tidak hilang gitu Ibu. Jadi hukuman itu hendaknya tidak ada dalam kampus kita sebagai seorang guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berpuasa lebih lembut. Contoh, anak datang telat. Gimana? Datang kok telat? Seharusnya datangnya jam berapa? Seperti ini kamu benar apa salah? Ini adalah bagian dari pembuat merasa bersalah. Jadi nggak langsung diterai. Bagaimana bapak ibu yang pintar, mesti bapak ibu yang pintar. Ngomongnya itu anak dalam diri sendiri, oh iya saya salah. Jadi nggak langsung kita teriaki, apalagi dengan kata-kata kasar. Kita mulai dari guru, sehingga anak-anak tidak mencontoh kata-kata kasar. Apalagi kata-kata kasar ke teman. Yang manggil teman ya Bu, Pak, atau Bu Haji, Pak Haji. Jangan panggil nama lah, di depan anak panggil apa kan nggak bagus. Pembuat merasa bersalah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ini. Ya, apalagi ibu-ibu yang pandai berbahasa. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada kalanya kita memposisikan diri kita itu sebagai teman kepada murid dalam berbahasa dan sebagainya. Kemudian posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian yang kelima itu adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini manajer yang saya contohkan tadi itu, wali kelas yang namanya Bu Cici itu sudah masuk ke dalam posisi kontrol manajer. Kenapa dia posisi kontrol manajer? Dia sudah berbicara dengan Andi dan Budi, itu layaknya sebagai teman. Kemudian berbicara dengan Andi dan Budi, khususnya pada Budi sebagai anak yang bersalah atau membuat bermasalah. Kemudian beliau ngobrol dengan Andi dan Budi sebagai pemantau, sekaligus menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Jadi Ibu Cici dalam kasus Andi dan Budi itu sudah masuk ke dalam posisi kontrol sebagai manajer, tidak sebagai penghukum. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Dari kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang paling ideal dan diutamakan. Bisa Pak? Harus bisa. Sebagai guru jangan dikit-dikit lari ke, ya nggak apa-apa sih. Jangan dikit-dikit lari ke Pak Arufin, ke kesesuaian. Jangan dikit-dikit lari ke BK. Selama kita bisa mengatasinya sendiri, wali kelas kita atasi. Karena kita sebagai guru, sebagai fungsi kontrolnya, yang ideal itu adalah sebagai manajer. Lanjut Mbak. 5 ke posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau ini dalam tingkat kita sebagai guru, misalkan tidak mampu, ya berarti kita butuh kolaborasi dengan wali kelas. Dengan wali kelas kita tidak mampu, kita butuh kolaborasi dengan kesiswaan. Tidak mampu, kita butuh kolaborasi dengan kepala sekolah dan seterusnya. Bukan hanya kita yang menjadi manajer, tetapi murid itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Andaikan Andi dan Budi setelah kejadian itu, Andi tidak lari ke Ibu Cici, tetapi Andi dan Budi bersama dengan ketua kelas misalkan sampai pada tataran menyelesaikan perkara ini, berarti anak-anak sudah bisa menjadi manajer pada dirinya sendiri. Itu kalau itu sudah terjadi, kita sebagai guru
itu sudah sangat sukses luar biasa. Kalau bisa kita menjadi manajer pada diri dan anak-anak, tetapi yang lebih sukses lagi apabila anak-anak bisa menjadi manajer pada dirinya sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu harapannya Bapak Ibu. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Ini tadi Bapak Ibu, kalau kita bicara konsekuensi, berarti harus ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dulu tatib Bapak Ibu, kalau dulu tatib yang paling hafal kesiswaan, sekarang itu adalah keyakinan sekolah. Kalau dalam tingkat kelas itu adalah keyakinan kelas. Itu sebenarnya dibuat kesepakatan bersama di dalam kelas. Lanjut nggak? Contoh keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, banyak keyakinan kelas yang ada. Kemarin saya di 7F, kelasnya Pak Imam Mukotin, orangnya sudah keluar. Itu ada keyakinan kelas, ya. Tapi keyakinan kelas di sini diberikan contoh kalimat yang ideal. Yang pertama, keyakinan kelas tentang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti otomatis ketika di situ ada anak HP-nya hilang, ya konsekuensinya kalau ketahuannya ngambil harus mengembalikan atau mengganti. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau ada pembulian, dia sedang melanggar keyakinan kelas, diterima dan dimiliki. Kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti nanti juga harus ada konsekuensinya, konsekuensi kelas. Seperti itu. Kalau tadi ada keyakinan sekolah, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada keyakinan atau kesepakatan antara guru mapel dengan siswa. Tentunya IPA, matematika, olahraga itu memiliki perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak dimiliki satu mapel dengan yang mapel yang lain. Ya, berarti masing-masing mapel itu diperbolehkan atau bahkan didorong untuk membuat keyakinan kelas dengan anak didiknya. Berikutnya kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi itu sekali lagi mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita semua sudah melakukannya. Tapi nanti kita buat contoh yang enak saja. Walaupun sebenarnya yang ada di lapangan itu kompleks atau kompleksitasnya itu sangat tinggi. Bagaimana Bapak Ibu langkah-langkah segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak ditanya dulu, disadarkan, kamu benar apa salah? Salahmu di mana? Jadi harus tumbuh, harus ada dari kesadaran anak. Kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief. Jadi apa keyakinan atau kesepakatan yang dilanggar? Siddiq Arayan kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat jam istirahat. Apakah itu benar, Lek? Ya, Pak. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi kerja, Pak. Untuk di sana karena melakukan. Baik, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Coba kamu pikirkan pergi kerja itu manfaatnya apa, Lek? Tidak ada, Pak. Sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya, benar. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu kira-kira benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan. Pak, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos. Berikutnya, apabila kamu bosan, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan berusaha belajar bersama teman-teman, Pak. Saya tidak akan membolos lagi. Baik, luar biasa. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Kembali belajar ya, Le, ya.
Itu Bapak Ibu, ini gambaran ringannya, tapi kita menemui anak kita sangat kompleks, luar biasa. Tapi langkah-langkahnya kembali lagi, yang pertama menstabilkan identitas, stability the identity. Kemudian validasi tindak yang salah, kesalahannya di mana. Kemudian apakah yang dilakukan itu bermanfaat apa enggak. Kita sadarkan anak dulu, kita stabilkan identitasnya, baru menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang dia langgar. Kalau dia sudah menyadari dan sudah berjanji untuk tidak melakukannya, ini bagian dari segitiga restitusi. Demikian. Lanjut Mbak. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi saya contohkan sudah di depan, itu adalah Budi yang gagal menyobekkan atau merobekkan pakaian, tapi sekarang menjadi anak yang lebih baik dengan Andi. Lanjut Mbak. Validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tindakannya masing-masing anak itu punya tujuan, tetapi kita arahkan, kita dorong ke tujuan yang positif. Berikutnya Mbak. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lanjut. Keterkaitan antar materi. Itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kita itu bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik kita, sehingga pembelajaran di kelas, pembelajaran di sekolah itu lebih ke pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Lanjut Mbak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru serta visi guru. Lanjut. Budaya positif di lingkungan sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan pada selamat dan bahagia, selamat jasadnya, selamat hatinya, selamat batinnya. Selain itu, dari budaya positif yang ada di sekolah akan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak, sehingga ibaratkan tanaman padi, anak akan tumbuh sewajarnya atau bahkan bertumbuh lebih baik dari yang kita inginkan. Lanjut Mbak. Budaya positif bisa tercipta apabila guru mempunyai nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, kemudian mandiri, kemudian reflektif. Reflektif berarti mau melihat apa yang setelah dia kerjakan, kemudian kolaboratif, kemudian yang ketiga inovatif. Budaya positif juga bisa tercipta apabila guru penggerak berperan dalam mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Lanjut. Budaya positif yang dibudayakan di sekolah tentunya terangkum melalui visi guru atau visi sekolah, guru ataupun visi sekolah. Bagaimana sekolah yang kita inginkan, bagaimana suasana di sekolah kita supaya bisa mengarah pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apalagi di tahun ini kita di kelas 7, 8, 9 itu adalah kurikulum merdeka, maka selayaknya apa yang ada di SMP 3 Gendeng ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan ataupun sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut Mbak. Terima kasih dan salam bahagia selalu buat kita semua. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah luar biasa. Religi penuh prestasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bergerak untuk mendesiminasikan modul 1.4 budaya positif sudah usai. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mari kegiatan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.